Shalom adik-adik semua. Yeay. Jumpa lagi ya Kak. Iya dengan kita nih, udah lama ya. Lama kita. Udah lama kita nggak masuk Nggak apa? masuk YouTube. Iya, baru masuk rasanya gimana gitu ya. Iya kan ini kita kan memperingati Hari Pahlawan ya. Hari pahlawan pakai ginian. Oh, Yang bener aja. yang menyelamatkan itu ya, hari kelahiran Tuhan Yesus Pahlawan maksudnya. kita semua. Pahlawan kita maksudnya Iya, gitu. Hari kelahiran Tuhan Yesus kita. Iya, jadi kita dalam ibadah minggu ini kita akan mulai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita siapkan hati kita akan mulai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati kita katakan, Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku jadi haleluya, ku jadi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berkata perbuatanmu. Ku jadi haleluya, ku jadi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berkata perbuatanmu. Di hidupku, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya
katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ya sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku, oh, Kami datang Kau kepada Allah yang baik, Kau Allah yang baik, kami bersyukur. sembah kami. Kau Allah yang kudus, itu ku bersyukur. Haleluya, Kau Allah yang baik, tiada sepertimu di dalam hidup kami. Kami berserah, kami berserah. Oh Yesus, oh Allah yang baik Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kau lahir ke dunia ini Tuhan, hanya untuk menyelamatkan kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa kasih-Mu sangat sempurna dalam kehidupan kami. Ajari kami sebagai anak-anak-Mu untuk selalu ingat akan firman-Mu, selalu ingat akan perintah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai acara ini. Kiranya Kau berkati kami. Walaupun di masa pandemi ini kami percaya Kau akan segera memulihkan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Oke. Iya. Ih, Sekarang kita mau memuji Tuhan ya Kak. iya, harus memuji Tuhan. Adik-adik yang di rumah nggak boleh duduk, Harus berdiri. harus berdiri. Semuanya harus bergerak. Nggak boleh ada yang duduk ya. Ayo Biar sehat, semuanya biar berdiri sehat, dulu. biar kita sehat ya. Oke. Siapa di sini yang mau jadi anak yang TAAT? TAAT itu apa Kak ya? TAAT. Jadi bacanya Taat. 100. Ya, Siapa ya, ya. yang mau jadi anak yang taat? Saya. Semuanya mau. Yang Ya. mau kita mau pujikan bersama-sama TAAT taat. Oke, siap ya, siap ya. TAAT taat, TAAT taat. Saya mau seperti Yesus. TAAT taat, TAAT taat, TAAT taat. Saya mau seperti Yesus. TAAT taat, Sekali lagi. TAAT taat, Lebih keras lagi. TAAT taat. Saya mau seperti Saya Yesus. mau seperti
kalau taat itu Iya. harus dengar orang tua juga loh ya. Oh iya. Kayak gini, ayo segera mandi sebentar, Main HP. main HP gitu. Itu namanya nggak taat. Kalau sudah disuruh mandi ya segera mandi. Sudah selesai main gamenya sebentar, jek tapi jeknya 1 jam. Pengalaman Di ya. rumah. Iya Oh, enggak. gitu. Di luar sana ya. Di luar. Pak? Jangan Iya. seperti itu ya. Jadi kalau orang tua sudah nyuruh, sudah berhenti dulu. Harus taat. Taat. Oke, karena kita belajar taat, sekarang siapa yang mau ikut mendaki? Mendaki kemana? Dari gunung Oh Kak. iya. Meletus loh gunungnya. Oh iya. Yang cari yang tidak meletus gunungnya Kak. Oke. Ya. Terus siapa yang mau apa lagi ya? Berenang. Berenang. Siapa? Oh ada. Terus siapa Apalagi ya, yang mau apalagi? ikut mendayung? Oh mendayung. Iya, Mendayung kita perahu. menyelam. Asik tuh. Apalagi? Terbang. Iya terbang no. Siapkan ya. Kemana-mana Oke. ya. Masih tetap bangkit berdiri, siapkan dengan gerakan yang penuh dengan semangat. Siap. Oke, kita akan mendaki. Let's go. Daki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam. Ku melewati padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, Bapa kaulah Yesusku. Sekali lagi ku daki siap ya. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Melewati padang hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Dayung perahu di sungai. Yesus beserta. Di kanan di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, Bapa kaulah di kanan ya, kita ke kanan. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, Bapa kaulah Yesusku. Bapa kaulah Yesusku. Bapa kaulah Yesusku. Yeay. Wah, sudah capek belum? Jago bios. Sudah kopius ya? Iya, sudah mendaki, sudah mendayung, menyelam. Padahal sudah menyelam loh tadi ya. Iya sudah. Tapi kok hobius ya? Iya, memang basah ya mungkin. Iya,
Kemudian kita akan ngapain kayaknya? Oh ya, tadi kan kita sudah bicara TAAT tadi ya Kak ya. Iya. Nah, sebentar lagi adik-adik kita mau lihat sketsa. Sketsanya tentang TAAT tadi. Oh gitu ya. Apa ya kira-kira ya? Apa ya? Penasaran? Penasaran dong. Semuanya simak baik-baik ya sketsa berikut ini. Duduk diam, disimak baik-baik. Oke. Let's go. Let's go. Baru pulang turnamen tingkat inter RT ya. Lumayan lah menang, tapi ini bengkong loh. Gara-gara cemas gitu ya. Mau ganti apa? Senar ini. Haus soalnya. Kok ada rasa pahit-pahitnya dikit ya? Mungkin lagi capek badanku. Ya lumayan, pertandingan RT tadi menang. Saatnya nanti ganti. Di mana yang gantinya ya ini? Halalala, aku senang sekali. Senang ngapain? Aku senang pokoknya. Kamu kok pakai Baru kaos pulang. kaki kanan merah, kiri putih. Gimana sih? Enggak, tadi itu gini loh. Ternyata waktu tak cari dia, yang satu itu masih kotor. Jadi tak pakai ini. Terus gitu ya? Iya. Ya barangkali aja viral ya, Iya. jadi tren. Kan bagus kan? Iya gitu. bagus. Tadi itu kan baru pulang basket tadi itu loh, basket. Basket pakai Apa? paket Apa ini? badminton. Iya, badminton. Aduh susah amat sih. Bulu tangkis aku biasanya ngomongnya. Oh iya. Serah deh. Aku senang, kamu gak tanya aku senang kenapa? Kenapa kamu senang? Aku senang karena bentar lagi aku mau ketemu teman-teman sekolah minggu. Loh, emangnya Kan ibadah sekolah minggu mau onset lagi. Kita mau ketemu bareng lagi. Wah. Ibadah bareng lagi. Ketemu teman-teman, guru-guru semua. perutku agak mules, mungkin masuk angin. Masa ada ketemu? Iya. Wah, itu. Kangen gak? Kangen banget loh, 2 tahun loh. Aku apa ya, hampir 2 tahun loh, hampir 2 tahun ini nggak ketemu teman-teman ini. Iya. Jadinya gimana ya? Nanti kita pasti kaget ya. Iya. Si itu jadi gendut, jadi Melebar. pasti banyak perubahannya ya. Iya, dapat. Soalnya jarang ketemu. Lah ini kok bawa tas segala. Ya kan mau prepare. Tas modis sekali gitu Iya ya. dong. Iya. Mau prepare nih aku tadi sudah habis nyuci tasku. Ya. Udah habis setrika bajuku. Terus ini aku mau pakai sepatu ini. Sepatu kotor gini loh. Mau Ya tak harusnya cuci. ya dibersihkan. Ya wes lah tak cuci dulu deh. Ya. Mana ya? Biar putih. Kayak Mau kaos tak putih. cuci pakai senjata andalanku. Senjata andalan. Kalau pakai senjata gosong ini nanti. Mengubah yang buluk jadi glowing. Tuh senjata andalan. Skincare itu. Nah. Bukan, mau buat sepatu kok. Oh, Tadi tak iya. taruh sini loh. Di mana ya? Kamu tahu nggak? Ya nggak tahu aku. Buat mainan ini mesti. Loh, alah, lawang di sini loh kok nggak tahu. Nih loh senjata andalanku pemutih. Memutih sepatu, pemutih tas, memutih baju juga bisa pakai ini. Ini manjur sekali. Tuh ya, bajuku putih yang kena apa tuh? Tanah-tanah itu jadi putih. Sebentar, nggak usah promosi Ini nanti, dulu. Nih, Ini pakai apa ini namanya? sepatuku. Apa ini? Cairan pemutih. Buat nyuci sepatu sama baju dan lain-lain itu. Loh, Kenapa? ya Kenapa? Tuhan, aku Tuh, bener kan? Ada tulisannya jangan dia minum. Berarti kan berbahaya. Lah tadi aku tak minum. Hah? Tadi aku kan datang buru-buru, haus, habis pulang menang. Aduh, kok makanya perut kok sakit ya? Kamu minum Ya ini. tentu itu berkurang sedikit. Kamu minum ini.
Lah iya. Ini nggak boleh Makanya- diminum. Kamu nggak baca toh tulisannya ini jangan diminum, nggak Lah, boleh. Ini tadi kan gini tulisannya tuh di sini, aku nggak tahu, aku kan nggak, aduh tuh. Kamu ini ya nggak taat ya, nggak dibaca. Aduh. Ada tulisannya jangan Makanya perutku itu, diminum. Malah diminum. Terus gimana ini? Ya, ini efeknya. Aduh. Nanti kamu bisa-bisa pingsan di sini. Ayo kita Aduh, ke dokter. Kalau gitu, cepet. Aduh. ya jangan ditaruh di sini. Ya kan sudah ada tulisannya jangan diminum. Lah aku kan nggak tahu, Aduh cepet ayo dah. Sekarang kita ke dokter, ayo cepet. Aduh. Itu raketmu nanti hilang loh. aduh. Cepet. Aduh. Shalom teman-teman. Wah, kita berjumpa lagi nih di acara istimewa, acara Natal Sekolah Minggu Online. Nah, teman-teman tadi sudah lihat ya sketsa yang sudah Kak Andre dan Kak Asmara mainkan. Wah, pelajaran apa yang kita dapatkan? Padahal tadi kita sudah lihat ya, di minuman itu ada tulisan, ada perintah nggak boleh diminum, jangan diminum. Tapi apa yang kita lihat? Kak Andre meminum, lalu akibatnya apa? Sakit perut gitu, sampai harus ke rumah sakit. Nah, itu adalah akibat dari ketidaktaatan. Hari ini kita mau sama-sama belajar untuk menjadi anak-anak sekolah minggu yang taat sama Tuhan. Yuk sebelum kita melanjutkan firman Tuhan, mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa, kami bersyukur karena kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau yang mengurapi setiap kami, memampukan kami Tuhan untuk dapat mengerti firman-Mu. Dan kami rindu menjadi anak-anak yang selalu melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Nah teman-teman, sebelum Kak Intan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Kak Intan mau bermain-main sedikit nih. Tapi Kak Intan butuh bantuan Kak Andre. Nah, Kak Andre bisa maju. Nah, Ada apa ini? tidak boleh dilihat. Wah. Nah, Curiga saya. nah, kita mau main-main sebentar. Oke, Ini di sini nggak boleh lihat apa gimana ini? sebentar nggak boleh Kak Andre nggak boleh nginceng. Oh iya. Kak Intan di sini punya 2 gelas. Di gelas ini ada sesuatunya, ada isinya. Tentunya kalau isinya tumpah ini tuh bakal bisa ngotori mungkin rambutnya atau bajunya Kak Andre. Jadi harus berhati-hati gitu ya. Jadi di gelas ini ada isinya yang bisa membuat badan itu kotor. Nah, apa ya? Ada deh. Nah, Ini. Kak Intan mau Kak Andre pegang ini. Nggak boleh diinceng. Oh, nggak boleh diinceng. Nggak boleh diinceng. Pegang tangan 2, Oh. mic-nya. Nah, nggak boleh diinceng, nggak boleh diinceng. Pegangi tangan 2, ditaruh di atas kepala gini. Nah, oke. Level pertama, ada level-levelnya ini. Level pertama, coba gelasnya Kak Andre diputar gini. Gini. Nah, hati-hati loh ya, hati-hati. Nanti bisa kotor. Oke, yang kedua, gelasnya digoyang-goyang gini. Tumpah, digoyang-goyang. Goyang-goyangnya agak miring Kak. Oke, berhasil level kedua. Level yang ketiga, coba sekarang Kak Andre pejamkan mata. Pegang gelasnya dua-duanya sambil puter badan. Sambil puter badan, ayo. Nah, puter sekali lagi. Nah, level yang terakhir, level keempat Kak. Coba sekarang gelasnya pelan-pelan dituang di atas kepala. Deg-degan Kak, deg-degan. Gimana Kak? Nggak mau saya. Gak mau. Takut loh ini. Coba dituang pelan-pelan gitu. Dituang-tuang. Ini kotor loh nanti. Loh.
Aduh, nanti ini lantainya kotor. Kalau saya yang kotor udah biasa gitu. Kuncinya Kuncinya lakukan apa yang saya katakan. Wes, Duh ini. kita lihat apakah Kak Andri berani. Kak Andri nggak tahu loh ya itu isinya apa. Coba dituang Kak, perlahan-lahan di kepala. Jeng jeng. Aduh. Kak Andri dredeg teman-teman. Aduh. Coba berani Cik. menyiapkan hati dulu. 1, Bener deh. jeng jeng. Aduh. Kita lihat apakah Kak Andri berani. Jeng jeng. Aduh, jeng, jeng. ini ada isinya loh ini. Memang ada isinya Aduh. itu. Coba apakah di level keempat ini Kak Andri melakukan apa yang saya katakan? Aduh. Kalau Tuhan katakan sih iya ya. Kasih waktu 5 detik ya teman-teman ya. 1, Aduh. 2, 3, 4, 5. Dituang Kak. Oh. Isinya ternyata kertas. Loh. Nah, Walah. teman-teman, Gitu toh. sudah takut Kak? Lah tak kirain kopi beneran loh tadi. Aduh. Sudah Aduh. takut Kak? Gimana perasaannya Kak? Ya takut. Takut. Nah teman-teman dari sini kita belajar. Tadi kan Kak Intan sudah bilang, ikuti apa yang Kak Intan katakan. Ya. Nah walaupun Kak Andre takut ya, takut nanti gimana nih kalau kotor nih, beneran nih. Lah iya. Iya pulangnya gimana ya Lah gitu. iya, bajunya putih juga. Lah ya. iya betul. Tapi yang kita belajar adalah Kak Andre tetap taat dengan apa yang Kak Intan katakan. Seperti yang tadi Kak Intan sudah bilang, ikuti apa yang Kak Intan katakan. Walaupun Nah, takut ya. Iya walaupun takut ya. Takut Iya. nanti gimana jadi kotor ternyata. Iya. Ya Kak Andre berhasil. Iya, Tepuk iya. tangan buat Kak Andre. Yeay. Ini trofinya ya. Iya trofinya silakan Saya bawa dibawa pulang Kak. Terima kasih atas bantuannya. Terima kasih juga. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai ketaatan yang menyelamatkan. Nah, Kak Intan mau baca di dalam Matius pasal 2 ayat 9 sampai 12. Setelah mendengar kata raja itu, ini Raja Herodes, berangkatlah mereka. Mereka ini orang-orang Majus ya teman-teman. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negeri melalui jalan lain. Nah teman-teman, tahu nggak di dalam peristiwa Natal, di dalam Alkitab, firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita belajar taat melalui apa? Melalui tokoh-tokoh yang berhubungan dengan kelahiran Tuhan Yesus ini. Nah mulai dari siapa nih? Mulai dari ketaatannya Maria. Ketika Maria dikabarkan mengandung, bahwa dia akan mengandung seorang anak. Justru kalau misalnya perempuan, dia belum menikah, tiba-tiba dia hamil, pasti ketakutannya minta ampun. Tetapi Maria tetap taat. Walaupun dia akan menerima resikonya apa? Mungkin dia akan dipermalukan, mungkin dia akan dihina, mungkin dia akan dikucilkan. Tetapi apa? Maria tetap taat walaupun ada resikonya. Lalu kita juga belajar dari ketaatan Yusuf untuk tidak menceraikan Maria walaupun dia merasa, loh kok pasanganku sudah hamil duluan padahal kan aku belum menikahinya. Tetapi karena Tuhan memerintahkan Yusuf untuk tidak menceraikan Maria, Yusuf pun taat.
Nah, lalu kita juga belajar dari gembala-gembala di padang Efrata, meskipun mereka pertamanya takut-takut ya ketika didatangi malaikat itu, tetapi mereka segera bergegas ke tempat di mana Yesus dilahirkan. Lah, lalu hari ini kita mau sama-sama belajar nih dari ketaatan orang-orang Majus yang segera berangkat ketika melihat bintang yang menunjukkan keberadaan bayi Yesus. Dan bukan hanya situ, kita juga bisa belajar bahwa dari ketaatan orang-orang Majus ketika orang-orang Majus ini diperingatkan oleh Tuhan melalui mimpi agar dia tidak melalui Yerusalem untuk memberikan laporan kepada Herodes, maka mereka pulang ke negerinya lewat jalan yang lain. Mereka taat kepada apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Nah, coba nih kita bayangkan kalau seandainya orang-orang Majus ini enggak taat sama perintah Tuhan. Pasti bayi Yesus sudah terbunuh pada waktu itu. Dan apa akibatnya? Ya, akhirnya juru selamat tidak jadi lahir gitu ya. Tidak jadi tumbuh besar dan akhirnya mati menebus dosa kita semua. Tetapi juga kita belajar dari ketaatan mereka, orang-orang Majus, bahwa mereka taat kepada perintah Tuhan sehingga bayi Yesus akhirnya tidak terbunuh. Dan oleh sebab itu kita dapat menerima keselamatan ketika kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat di dalam kehidupan kita. Nah, kita mau belajar nih pada hari ini, ketaatan yang seperti apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama kita belajar untuk ketaatan yang segera, jadi ketaatan yang langsung dilakukan. Ketaatan baru bisa dikatakan ketaatan ketika kita tidak menunda-nunda apa yang diperintahkan kepada kita. Ya mungkin contohnya, ya masa ketika mamah kita nyuruh, Intan tolong ambilkan air minum, mama haus. Tetapi saya, ya mah, saya baru kasih minumnya sore. Ya mama saya enggak jadi haus, ambil sendiri. Nah itu namanya enggak taat teman-teman. Ketika kita sudah diperintahkan, ya kita harus taat dengan segera, enggak menunda-nunda lagi. Nah berlaku juga nih kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan katakan apa? Ya kita harus taat. Taatnya harus segera, langsung dilakukan. Enggak boleh menunda-nunda, nanti Tuhan, nanti gitu. Nah kita juga belajar untuk menerima Yesus sebagai juru selamat enggak ditunda-tunda. Kita mungkin waktu kita kecil gitu ya, kita masih kecil, nanti dulu menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Kan umurku nanti masih panjang, nanti waktu aku sudah SMA aja, aku mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nanti waktu SMA, nanti aja waktu sudah kerja. Nanti waktu sudah kerja, nanti aja waktu sudah menikah. Nanti waktu sudah menikah, nanti aja kalau aku sudah jadi nenek-nenek atau kakek-kakek, aku baru menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Bukan seperti itu. Firman Tuhan katakan bahwa hanya di dalam Yesus saja akan ada keselamatan. Karena kita bisa diselamatkan hanya di dalam Tuhan Yesus. Maka dari itu jangan pernah menunda-nunda. Ketika kita sudah mendengarkan firman ini, ambil komitmen. Untuk apa? Menerima Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita. Jangan ditunda-tunda lagi ya teman-teman. Karena apa? Kita enggak tahu umur kita sampai berapa. Nanti kalau tiba-tiba kita dipanggil pulang sama Tuhan, lalu kita belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, ya sudah telat kesempatannya. Jadi jangan menunda-nunda ya. Ketika firman Tuhan katakan ini, oke, kita jadi anak-anak Tuhan yang siap dan taat melakukan apa yang Tuhan firmankan. Lalu yang kedua, kita belajar untuk ketaatan itu harus dilakukan secara terus-menerus. Ketaatan secara terus-menerus. Nah kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri ketika dia datang ke dalam dunia karena diutus oleh Bapa kita
untuk menebus, untuk menyelamatkan kita semua yang mau percaya kepadanya, maka Tuhan Yesus melakukannya dengan taat. Bahkan taatnya itu enggak berhenti di tengah jalan ya. Ketika Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia, lalu di tengah jalan ternyata Tuhan Yesus tidak mau disalibkan, dia enggak mau berkorban bagi kita. Ya akhirnya kita enggak akan mendapatkan keselamatan teman-teman. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Tuhan Yesus taat dan tekun, melakukan ketaatan apa yang diperintahkan Bapa kepadanya secara terus menerus. Nah kita bisa belajar dari situ. Jadi taatnya kita bisa belajar bahwa taat itu harus dilakukan secara terus menerus. Bukan hanya sekali-sekali tok. Kalau kita mood gitu ya, kalau kita aku mau taat lah gitu. Nanti kalau kita malas taat aku nggak mau lah. Nah enggak boleh seperti itu. Jadi kita harus taat secara terus menerus dengan tekun. Jadi taatnya bukan hanya sekali-sekali. Misalnya kalau kita berdoa membaca firman Tuhan katakan kita harus berdoa dan membaca firman. Enggak boleh dilakukan hanya sekali-sekali, harus setiap hari. Jangan dilakukan nanti aja deh, kalau hari Minggu aja deh, aku nanti doanya sama baca firmannya. Nah tidak seperti itu. Kalau beribadah juga, jangan bolong-bolong hari Minggu ini ibadah, terus Minggu besoknya gak ibadah, Minggu ini ibadah, Minggu ini gak ibadah. Jadi taatnya hanya sekali-sekali aja. Atau waktu kita berbuat baik atau kita menolong orang lain yang membutuhkan bantuan kita. Kita nolongnya karena dia baik sama kita. Atau kalau kita gak males menolong mereka. Tetapi firman Tuhan katakan untuk kita selalu berbuat baik dengan tidak jemu-jemu. Nah maka dari itu jangan taat hanya sekali-sekali, tetapi kita harus taat secara terus-menerus. Terlebih lagi apa yang difirmankan oleh Tuhan kita harus melakukannya dengan taat dan tekun. Jadi teman-teman, taat adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Di dalam momen Natal ini kita bisa melihat bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita loh. Karena apa? Tuhan mau datang ke dunia untuk apa? Menyelamatkan setiap kita. Yang walaupun kita sebenarnya enggak layak nih untuk menerima keselamatan itu. Tetapi karena cintanya Tuhan yang begitu besar sama kita semua, maka Tuhan Yesus mau datang ke dunia. Dan itu sudah dibuktikan, bukti kasihnya Tuhan. Nah giliran kita nih di momen Natal kali ini kita mau sama-sama belajar untuk mengasihi Tuhan. Melalui apa? Menaati Tuhan di dalam segala perintahnya. Di dalam segala apa yang difirmankannya. Itu menjadi bukti kasih kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yuk kita mau sama-sama berdoa, mungkin yang hari-hari ini teman-teman belum menaati firman Tuhan secara sepenuhnya. Yuk kita sama-sama berdoa, minta kekuatan dari Tuhan untuk kita dapat belajar menaati Tuhan secara terus-menerus dan kita melakukannya secara langsung, gak menunda-nunda. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan kami sebagai anak-anak-Mu, kami mau mengasihi-Mu. Kami mau menjadi anak-anak yang taat kepada-Mu sampai seumur hidup kami. Tuhan Yesus tolong mampukan kami, tolong kasih kami kekuatan untuk kami dapat belajar mampu untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Kami memohon pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang senantiasa taat kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan ingat ya di Natal kali ini kita belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat sama Tuhan. Nah sebelum ibadahnya berakhir kita akan melihat
foto-foto dari teman-teman kita yang sudah melakukan Christmas Care pada beberapa waktu yang lalu ya. Mari kita lihat foto-fotonya.